Juri perlombaan, juri balap motor itu pengawas perlombaan. Karena itu kan contohnya start finish. Jadi kalau yang finishnya di depan, walaupun ini startnya tadinya di belakang, ternyata finishnya di depan, ya itu yang menang. Kelihatannya sepele, tapi serempal-serempilnya itu loh. Apa ya? Nggak sekedar nyeleksi. Ya itu tadi, peran serta orang tua juga. Kalau orang tua mengizinkan, kasih izin. Kasih izin pun harus tertulis di atas materai. Saya nggak mau, oh ya tak izinkan, saya nggak mau. Soalnya apa? Saya takutnya, kayak saya sendiri, atlet saya di sini ada 5, ada 6. Tapi yang ikut Porprov besok 4, karena hanya kuota hanya 4 kan, hanya 4 untuk kelas 130 standar, 150 150 standar, 150 tune up. Kalau di daerah kita besok lolos dapat emas, yaitu nanti bisa ditingkatkan ke PON. Jadi gini, kalau juri balap motor itu beda dengan juri-juri perlombaan lainnya. Kalau juri balap motor itu, kita itu bukan juri yang nulis nilai, tapi itu kita itu pengawas. Juri perlombaan, juri balap motor itu pengawas perlombaan. Contohnya, 1 untuk safety sirkuit, safety lapangan, ya kan? Kita cek semua sirkuit, kita cek semua lane sebelum ada perlombaan dimulai. Jadi awal-awal kita cek dulu semua kelengkapannya untuk R1, R2, untuk semuanya tentang sirkuit. Terus kedua, ambulan sebelum event, sebelum dimulainya perlombaan, ambulan sudah siap apa belum? Ambulan, paramedis, terus rumah sakit untuk rujukan. Dan yang ketiga, masalah keamanan. Keamanan sudah siap apa belum? Terus keamanan ada berapa? Terus untuk tabung pemadam itu pun harus ada. Jadi juri di sini, juri balap motor ini bukan seperti juri lomba-lomba yang lain. Jadi juri ini pengawas dan tugasnya juga memantau kalau ada insiden, terus kalau ada kenakalan pembalap yang kelahi, itu yang memecahkan, nanti yang ngurusin ya jurinya ini. Jurinya ini bukan yang lainnya gitu. Seperti itu. Kalau secara teknis di lapangan maksudnya ada penilaian khusus yang jadi pertimbangan juri untuk memenangkan seorang pembalap itu? Itu biasanya pakai timer, iya. Itu pakainya ada sih, itu khusus teman, ya ada itu khusus timenya itu ada sendiri. Itu untuk waktu ya, untuk waktu. Jadi kan itu waktu itu untuk ini apa ya, kayak setiap lomba ini waktunya sekian, nanti lomba lagi waktunya sekian, nanti dijadikan satu, nanti untuk pas akhir event, akhir putaran itu pemenangnya. Jadi kalau kriteria penilaian cuman apa jadi? Itu nggak ada. Jadi, kalau balap motor nggak pakai kriteria penilaian ya, karena itu kan start finish. Jadi kalau yang finishnya di depan, walaupun ini startnya tadinya di belakang, ternyata finishnya di depan, ya itu yang menang. Gitu, iya. Jadi tidak ada penilaian lain selain yang nomor 1 masuk ke garis finish ya? Ya itu nomor 1. Nah, kalau seandainya nomor 1 kelas 150 nih, 130 standar ikut event dan ternyata dia juara 1. Setelah masuk pedok, diskrut lagi, dibongkar mesinnya, ternyata tune up, bukan standar lagi. Ini kena dis, jadi tidak jadi menang. Berarti yang tadi yang nomor 2 naik. Oke. Gitu. Diskualifikasi ya. Apa namanya, kecurangan Pak yang biasa terjadi di event-event? Itu kecurangan itu ya di spek mesin. Yang harusnya standar, mana harusnya standar, dibikin tune up. Terus kalau
130, ternyata yang main 150. Pokoknya ya itu antara standar sama tune up aja. Itu juri tahunya dari mana itu? Kan ada petugas crowd. Oh, Petugas crowd, jadi begitu finish, masuk ruang scrut, dibongkar mesin, ya kan? Ada kecurangan. Ini nanti ada salah satu juri kan ada di situ. Juri kan nggak cuma satu. Iya. Nanti ada berita acara, ada laporan bahwa ini. Biasanya juga ada tim-tim. Ini kan tim untuk mekaniknya biasanya tim juga kan memantau juga di situ di scrut. Nanti masing-masing tim ini melihat kalau ada salah satu ini yang ada yang curang, ini lapor. Iya. Jadi percuma ya, misalnya kita main curang di mesin, di tune up gitu. Ya, percuma. Karena pasti akan dicek. Iya tetap. Itu kalau pas ada scrutnya loh. Biasanya kalau kejurdanan gitu kan nggak dibongkar mesinnya. Tapi ya itu semua tergantung sama penyelenggara. Iya, sama EO-nya. Kalau EO-nya maunya dibongkar dari COC, dari RC-nya bongkar nanti bongkar, ya tetap harus dibongkar. Tapi kalau mau buru cepetnya, ya enggak. Yang penting ya itu menang, padahal belum tentu yang menang itu mesinnya itu standarnya itu. Iya. Mbak, buat teman-teman yang mungkin masih taraf latihan atau mereka sedang kepengen ikut kompetisi nih, kira-kira hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan? Ya, satu dari latihan fisik dulu nih. 1 fisik, terus 2 latihan untuk latihan di sirkuitnya, 3 jam terbang. Karena jam terbang ini yang mempengaruhi. Ya, contohnya kalau latihan terus tapi jam terbangnya nggak pernah ikut event itu percuma. Jadi yang bisa mengangkat anak ini bagus maju ya dari jam terbang mereka sering ikut keluar, ikut event. Mengenai Mesin maksudnya? Secara teknik sepeda motor gitu? Itu kan ada mekaniknya sendiri. Jadi nanti si mekanik biasanya kan kalau mekanik punya pembalap nih. Karena di balap motor sendiri itu kan kelas kan nggak cuma satu kelas. Ada yang 116, 130, 150 ya kan. Yang tune up kan 150, ada yang standar. Jadi biasanya kalau mekanik itu pingin pembalapnya ikut banyak, ya mereka punya beberapa motor yang masing-masing speknya itu ada. Seperti itu. Contohnya kayak punya saya sendiri, bengkel saya. Yang 130, ya berarti 130, 125, 130 kan ada. Terus untuk maticnya FFA ada. Untuk matic 130-nya ada. Untuk 4 taknya 150-nya ada. Jadi setiap event lihat jadwal, oh kelasnya ini bisa diikutkan. Tips-tips lainnya kayak hal-hal yang harus kalian hindari ketika kalian mau ikut perlombaan. Tuh, tipnya. 1, jangan tidur terlalu malam. 1. Terus hindari rokok, minum-minuman. Istirahat harus. Udah itu. Jadi nggak terlalu ribet deh. Yang penting istirahatnya. Iya. Terus obat-obatan juga kan nggak boleh kan. Maksudnya obat terlarang. Kalau obat flu entah apa kan nggak apa-apa. Tapi kalau flu biasanya kan ngantuk juga kan. Tapi itu pun nggak. Kalau besok mau latihan, besok mau event malam ini minum obat flu istirahat nggak masalah. Ya karena kan mereka juga butuh konsentrasi tinggi ya. Iya. Kalau tips-tips berlatih? Kalau berlatih sih nggak ada tipsnya, biasa aja. Biasa aja, yang penting safety. Iya, yang penting safety. Boleh nggak kenalin, maksudnya peralatan yang umum, peralatan keselamatan yang umum dipakai oleh pembalap? Oke. Kalau terus itu? Ya, 1, yang jelas wear pack. Wear pack kan, sarung tangan. Terus sepatu untuk balap motor. Hanya 3, helm. Oh iya. Iya.
Kacamata? Enggak harus. Karena kan helm kan sudah ada kacanya. Itu pun kalau dianjurkan itu kalau bisa ya putih. Kenapa itu? Kan enggak mengganggu pandangan. Apalagi kalau hujan kayak gini kan. Putih malah lebih bagus. Tapi kadang ya anak-anak Putih ini ya maksudnya helm atau kacanya. Oh, Kacanya pun Maksudnya bening. Tapi biasanya kalau siang kalau pas panas sih anak pakai yang hitam. Oh, Karena teduh kan. iya. Jadi sebenarnya Ya kalau pas panas boleh pakai hitam lah. Boleh pakai hitam. Kalau yang pas teduh kayak gini pakai apa malam pakai yang putih. bening. Iya, yang bening agar nggak ganggu pandangan. Itu modalnya sampai berapa tuh, Mbak? Yang maksudnya kualitas standar. Wow, pokoknya. Oh, ya. Wow. Apalagi kalau mau garap motornya juga kan wow kan. Kalau biaya modif untuk bisa menang kira-kira ada ini nggak bisa? Tergantung, iya semua tergantung speknya. Itu juga kan nanti rubah mesin juga. Semua rubah mesin. Jadi bukan standaran lagi. Itu rubah semua nanti. Dalam-dalamnya itu rubah. Itu yang ya itu kelihatannya sepele tapi serempal-serempilnya itu loh. Mbak, biar bisa jadi atlet nasional kita mesti bisa ngelewatin apa aja ini? Ya. Jam terbang. Oke. Ya, jam terbang. Apa jam terbang? Ya, itu sering ikut event kan, kejurda, kejurprov. Diikuti. Itu kapan? Jurda ini biasanya kapan ya? Kejurda itu setiap bulan ada. Setiap bulan ada. Kejuaraan daerah itu Setiap bulan ada. Apalagi ini kan sebentar lagi ini udah mulai besok tanggal 8 ini sudah ada agenda rakernis kan untuk pengajuan jadwal untuk event 1 tahun ke depan. Itu nanti setiap bulan itu mesti ada. Biasanya 1 sampai 2 kali balap motor 1 bulannya, terus untuk dragnya juga 1 sampai 2 sampai 3 kali itu drag. Terus pokoknya kalau pingin ke nasional ya ke Jurnas diikuti, itu kan udah kalau menang berarti kan udah ikut kejuaraan nasional. Oh, enggak harus melewati Porprov. Kalau mau Porprov, kalau ikut Porprov nih, berarti kan ke PON. Karena Porprov ini kejuaraan provinsi, ini yang nanti dinaikkan ke PON. Jadi untuk mewakili masing-masing daerah. Oh, oke. Iya. Kalau untuk kejuaraan nasional itu bisa langsung diikuti. Iya. Tapi kalau Porprov itu perwakilan dari daerah. Jadi masing-masing daerah khususnya Jawa Tengah ini kan ada FOBM, Federasi Olahraga Balap Motor. Ini ada atletnya dan di sini diseleksi. Tapi saya pribadi nyeleksi anak juga nggak sekedar nyeleksi. Yaitu tadi peran serta orang tua juga. Kalau orang tua mengizinkan, kasih izin pun harus tertulis di atas materai. Saya nggak mau, oh ya tak izinkan, saya nggak mau. Soalnya apa? Saya takutnya barangkali ada apa-apa. Ya yang diminta sih selamat kan. Tapi kan yang namanya musibah kita nggak tahu. Itu pokoknya harus orang tua mendukung. Nah di sini memang kayak saya sendiri, atlet saya di sini ada 5, ada 6. Tapi yang ikut Porprov besok 4 karena kuota hanya 4 kan, hanya 4 untuk kelas 130 standar, 150 standar, 150 tune up. Jadi 20 ke bawah, 21 ke atas. Beregu sama perorangan. Ini kalau Pemalang, kalau di daerah kita besok lolos dapat emas, yaitu nanti bisa ditingkatkan ke PON. Yang tergabung di apa tadi? FOBM. FOBM. FOBM ada ya, itu tadinya anak-anak latihan yang belum punya tim, saya rekrut karena lihat bagus kan, terus orang tua juga mendukung. Saya deketin orang tuanya dulu, saya ajak ngobrol, orang tuanya oke, open, oke, tak ambil. Iya. Banyak nih, maksudnya ada berapa sekarang anggota di FOBM Pemalang? Untuk atletnya hanya 6, ada 6.
Kalau pembalap mungkin pemalang banyak, cuman ya itu tadi orang tua Mas. Iya, orang tua itu mendukung apa enggaknya kan saya nggak tahu.